Oke, kali ini aku mau share tentang 5 pentatonic shape ya. Jadi ada 5 box. Dibilang box karena bentuknya kayak kotak-kotak gitu. Ada 5 bentuk gitu. Nah, mandangnya boleh terserah mau dipandang sebagai major pentatonic atau minor pentatonic, itu dua-duanya relatif sama aja. Jadi terserah kalian mau pandang itu sebagai major atau minor, karena pada prinsipnya mayor dan minor itu relatif, dia sama tapi di key yang berbeda. Nah, kalau terserah kalian mau bilang itu box 1 atau box 2, mau ngitung dari mana aja bebas, tapi aku mau lihatnya kalau misalkan ini aku pandang sebagai bentuk minor ya, berarti ini bentuk chordnya bentuk A minor, bentuk E minor, bentuk E ya. Jadi minor pentatonic bentuk E. Jadi bentuknya seperti ini karena dari bentuk shape ini. Nah, itu box yang pertama, atau box terserah kalian mau ngitung yang keberapa. Tapi ini aku bilangnya bentuk E minor pentatonic. Jadi chord key-nya di A minor ya, bentuknya doang. Jadi ini adalah A minor pentatonic. Itu bentuk yang E minor pentatonic, bentuk E. A minor pentatonic bentuk E. Terus yang berikutnya bentuk D. Jadi A minor pentatonic bentuk D. E minor pentatonic. Which is kalau mau dihafalkan bentuk mayor pentatoniknya, ini bentuk E-nya seperti ini. C mayor pentatonic bentuk E. Sama aja isinya. A minor pentatonic bentuk D. C mayor pentatonic bentuk E. Ini tadi A minor pentatonic bentuk E. Atau bisa juga dibilang C mayor pentatonic bentuk G. Nah, ini dari chord G, sama aja. Itu relatif semua. Berikutnya A minor pentatonic bentuk C ya. Ini chord A minor bentuk seolah-olah C mayor kan begini. A mayor kan seperti ini. Kalau A minor kan seperti ini, tapi kayak bentuk chord C yang di sini gitu loh. Seperti ini chordnya. A minor pentatonic bentuk C. Rootnya di sini. Kalau mayor pentatonic bentuk D. C mayor pentatonic bentuk D. Which is sama aja. Isinya sama persis. Nih. Kemudian A minor pentatonic bentuk A. Atau sama dengan C mayor pentatonic bentuk C. Berikutnya mayor pentatonic bentuk G. Minor pentatonic bentuk G. Chordnya seperti ini megangnya ya. Ini dari bentuk G kayak gini sih fullnya. Tapi pegangnya seperti ini aja. Ini rootnya. Atau C mayor pentatonic bentuk A. Sama aja isinya. Nah, kalau diperhatiin, aku jarinya megangnya urut. Nah, ini pakai kelingking, jadi nggak pakai begini. Tapi bukan berarti nggak boleh pakai begini. Aku latih dua-duanya sih sebenarnya. Latih pakai manis juga latih pakai kelingking. Karena untuk beberapa lick
nanti kita akan lebih enak pakai jari kelingking kadang-kadang, atau kadang-kadang pakai jari manis lebih enak juga gitu. Jadi aku latih dua-duanya. Cuman untuk latihan ini aku semua pakai, jadi ini penjariannya ya. Aku pegangnya begini. Kalau di sini aku pegangnya. Walaupun bisa begini, bisa juga. Terus kalau di sini aku megangnya, atau bisa juga begini, pakai dua jari. Ini aku megangnya, atau bisa juga. Jadi ininya ke sini, geser ke sini. Tapi kalau aku megangnya gini, ada alasannya sebenarnya. Ini juga aku megangnya seperti ini. Sorry. Bisa juga pakai dua jari ini. Nah, alasannya kenapa aku megang penjariannya pakai yang tadi, sebenarnya kalau kita main beberapa sequence itu ada yang lebih enak pakai penjarian yang aku latih tadi. Jadi satu note di satu fret. Jadi kalau aku megang fret ini ya pakai jari ini gitu loh. Nah, paling bagus buat latihan, buat latih scale itu pakai sequence. Nah, kalau sequence itu kalau pertama itu belajarnya scale itu dilatih urut aja, naik turun kayak gini biasa. Biasain latih dari rootnya ya. Jadi nggak latih dari awal note gitu. Jadi nggak bingung rootnya tahu di mana gitu. Nah, setelah bisa naik turun, baru dilatih pakai sequence, ada polanya. Misalkan contohnya kita bikin sequence 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Jadi urutannya urut. Nah, ini hati-hati ada teknik rolling di sini. Kalau yang belum tahu tentang teknik rolling, lihat video aku yang bahas tentang teknik rolling. Nah, itu kalian bisa latih itu di scale minor pentatonik, dilatih di semuanya. Jadi pakai bentuk sequence gitu, jadi banyak teknik rolling. Ini aku bahas di video aku di tentang yang bahas tentang teknik rolling. Jadi dilatih sequence. Dibalik. Nah, kalau ini makanya aku ngambil penjariannya lebih suka. Jadi ininya nggak geser-geser, ini tetap begini aja. Nah, ini aku ngambilnya kayak gini. Ini aku ngambilnya. Jadi aku lebih enak pakai ini, pakai jari ini, nggak geser begini. Walaupun aku bisa juga dua jari. Nah, tapi ini harus ke sini. Nah, ini jadi lepas dua kali, nggak bisa di rolling kan, harus naik ke sini, jadi agak susah. Nah, ini juga sama. Sama. Walaupun aku bisa latih juga seperti ini. Nah, ini susah jadinya. Harus lompat ke sini kan. Kalau aku udah ambil pakai dua jari ini bisa langsung ke sini. Nah, gitu. Jadi ini nggak perlu geser ke sini. Itu alasan aku pakai penjarian seperti itu. Jadi ini bisa diem aja di sini, stay. Ya, itu jadi pentatonik
latih dulu naik turun urut, kemudian dilatih dibikin pakai latihan sequence. Itu tadi contoh 1 2 3 4 2 3 4 5. Atau kalian bisa bikin sequence ada nggak terbatas, bisa bikin sequence sendiri. Triplet misalnya. Atau mundur. Tipikal kick hemat ya. Sering banget. Nah itu diterapin ke semua posisi kalian latih nggunain sequence, jadi kalian lebih gampang nanti untuk nerapin di lagu dan kedengaran lebih apa ya namanya, lebih musical dibanding cuma naik turun aja. Oke, itu aja, semoga bermanfaat.